profile dari materi narasumber kedua kita, Bapak Nurs Fuad. Ya, sebelum kita masuk ke materi kedua, kita sapa dulu. Halo Pak Fuad. Halo, Pak Fuad. Halo, masih belum terhubung ya. Halo Pak Fuad. Halo. Ya, selamat pagi Mas Iqbal dan rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Fuad, sudah siap Pak Fuad? Halo, masih terputus Pak Fuad? Insya Allah sudah siap Mas Iqbal. Oke, Ya, siap. insya Allah siap Mas Iqbal. Oke, siap. Ya, Bapak Ibu rekan-rekan semua, kita akan masuk ke materi kedua dengan materi yang tidak kalah menarik tentang triage in emergency room. Presentasi selama 45 menit. Nanti kita diskusi tanya jawab di 15 menit. Pada Bapak Fuad, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan ya. Yang pertama-tama yang saya hormati tentunya Direktur Utama PT Pro Emergency, yaitu Pak Jaja Sudrajat. Lalu kemudian yang kedua yang saya hormati dan juga saya banggakan tentunya adalah guru kita semua, ya Pak Nes Muhammad Adam. Lalu kemudian yang ketiga saya juga melihat ada Mas Rozi ya, yang hari ini bertindak sebagai QC. Dan tidak lupa pada semua peserta dan hadirin sekalian yang hari ini sudah meluangkan waktu, tenaga, dan juga pikirannya untuk turut serta mengikuti emergency nursing series yang kedua ya Mas Iqbal ya, dengan topik initial assessment and management dan juga triage. Baik teman-teman, seperti yang diinformasikan oleh Mas Moderator yaitu Mas Ahmad Iqbal kepada kita semua, bahwa untuk materi yang kedua ini saya diminta untuk sharing terkait dengan triase ya in emergency room. Nah, memang untuk sharing yang kedua ini adalah triase in emergency room, tetapi nanti akan sedikit saya ulas terkait dengan triase in disaster ya, supaya teman-teman juga dapat mengetahui ya apa sih bedanya antara triase hospital dengan triase pada saat terjadi disaster. Gitu ya. Sedikit kita ulas agar teman-teman tahu cut off point-nya di mana. Ya, kira-kira pembedanya di mana ya. Oke, langsung masuk materi yang pertama mungkin ya, Mas Ahmad Iqbal ya. Ya, silakan Pak Fuad. Ya, untuk PPT-nya, oh ya silakan. Ya, next slide. Ya, next slide yang pertama, silakan. Ya, lanjut. Oke, baik teman-teman. Jadi, Mohon maaf Pak Fuad, terputus Pak Fuad. eh, Halo kalau Pak Fuad. kita berbicara telinga kita semua ya. Oh, terputus ya. Oke, sudah Halo, baik, Mas sudah baik, Iqbal. sudah baik, sudah. Baik ya. Baik teman-teman, mohon maaf ya, mungkin karena faktor jaringan dan seterusnya. Apakah suara saya terdengar dengan baik, Mas Iqbal? Ya, sudah Pak, sudah terdengar. Siap, Oke, nanti kalau semisal terputus boleh diinterupsi ya, Mas siap, Iqbal. siap Bapak. Silakan Bapak Fuad. Baik, teman-teman, jikalau kita berbicara terkait dengan triase, sekali lagi, ini menjadi hal yang sebetulnya sudah tidak asing bagi kita semua ya, karena hampir pada setiap kali kita datang ke tempat yang kebetulan memiliki IGD, pasti di depan ada tulisan triase ya. Nah, namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah triase-triase yang ada di IGD maupun fasilitas kesehatan yang lainnya itu sudah diperan dan fungsikan secara optimal atau belum, atau hanya sebatas sebagai pelengkap. Nah, itu yang harus perlu kita
perjelas ya. Mudah-mudahan setelah mendapatkan materi ini, teman-teman dapat menghidupkan kembali begitu ya ruang-ruang triase atau unit-unit triase yang sudah sekian lama mungkin tidak difungsikan sebagaimana mestinya ya. Oke teman-teman, kita mulai dari definisi. Triase adalah suatu sistem pembagian atau klasifikasi prioritas klien berdasarkan berat ringannya kondisi klien atau kegawatannya yang memerlukan tindakan sesegera mungkin. Jadi, kalau sudah ada triase ya di layanan kesehatan, maka untuk memberikan tindakan rapid assessment dan juga rapid treatment itu tidak lagi didasarkan pada urutan kedatangan, namun didasarkan pada berat ringannya kondisi klien serta kegawatannya, apakah kiranya memerlukan tindakan yang segera atau tidak, gitu ya. Oke, next slide. Oke, ini adalah klasifikasi triase teman-teman. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kalau kita berbicara terkait dengan triase, triase itu dibagi lagi menjadi dua ya, secara garis besar. Yang pertama adalah triase disaster, yang kedua adalah triase hospital. Nah, antara triase disaster dan triase hospital ini memiliki pendekatan atau memiliki rumus yang berbeda. Tidak boleh disamaratakan ya. Jikalau kita berada di zona bencana atau di satu kejadian yang melibatkan korban massal dengan jumlah penolong yang terbatas dan kita diminta untuk menjadi petugas triase, teman-teman, maka pendekatan yang bisa kita pakai adalah STAT ya. Ini kepanjangan dari Simple Triage and Rapid Treatment. Ingat, STAT itu hanya diterapkan pada bencana ya. Nah, ini sekali lagi ideal untuk insiden korban massal, tetapi tidak terjadi functional collapse di rumah sakit. Memungkinkan memilah pasien mana yang perlu dievakuasi lebih dulu ke rumah sakit, dan prinsip daripada STAT adalah untuk mengatasi ancaman nyawa, jalan nafas yang tersumbat, dan perdarahan masif pada arteri. Teman-teman, jikalau Anda benar-benar ditugaskan di bencana dan Anda ditunjuk untuk menjadi petugas trias ya, maka pada saat Anda melakukan penilaian dan juga melakukan tagging, yang penting untuk Anda ketahui adalah terkait dengan waktu. Perlu diingat ya, bahwa tidak boleh lebih dari 60 detik per pasien. Jadi 60 detik itu sudah include, sudah termasuk Anda melakukan assessment dan Anda sudah melakukan tagging ya, menentukan prioritasnya. Next slide. Kakak operator, next slide. Ya, silahkan dilanjut. Oke, teman-teman, ini adalah klasifikasi triase STAT ya. STAT itu di dalamnya nanti ada warna merah, warna kuning, warna hijau, dan warna hitam. Nah, pada tiap-tiap klasifikasi ini, teman-teman harus mengetahui terkait dengan batasan kapan dimasukkan ke dalam warna merah dan kapan kita harus memasukkan ke warna kuning, warna hijau, dan kapan kita harus memberikan tagging warna merah ya. Oke, tagging warna hitam maksudnya. Oke, yang pertama adalah warna merah. Warna merah ini ya kita peruntukkan untuk korban-korban yang sudah mengalami gangguan yang bersifat aktual. Kalau aktual berarti sudah terjadi ya pada RW atau pada breathing, pada sirkulasi atau pada disability. Jadi salah satu dari 4 komponen tersebut, entah RW-nya, entah breathing-nya, sirkulasi, disability bermasalah, maka kita harus memberikan tagging warna merah. Salah satu saja sudah merah ya. Kemudian yang kedua adalah warna kuning. Warna kuning ini berarti tanpa gangguan pada RW, breathing, sirkulasi, dan disability. Jadi ABCD-nya baik-baik saja. Akan tetapi kalau tidak kita segera lakukan tindakan, bisa mengalami perburukan secara cepat. Ya, contohnya adalah fraktur tulang femur. Ya, apalagi kalau fraktur femurnya terbuka. Kalau kita tidak segera menghentikan perdarahannya, melakukan direct pressure, ya kan, melakukan splinting, atau menambahkan dengan tourniquet, hemostatic agent, dan lain sebagainya, maka korban ini cepat atau lambat
ABCD-nya juga akan bermasalah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah prioritas rendah, teman-teman. Prioritas rendah ini berarti warna hijau. Ya. Warna hijau kita berikan kepada korban-korban yang hanya mengalami luka ringan atau korban-korban yang hanya histeris. Ya. Jadi kondisi pasien dengan tagging warna hijau ini tidak gawat, tidak darurat. Kemudian yang bukan prioritas ini adalah warna hitam, berarti si korban sudah meninggal. Oke, next slide. Operator, silakan. Nah, ini adalah metode triase STAT, teman-teman. Bahwa STAT ini sangat mudah sekali untuk kita terapkan. Ya, tahapannya hanya ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Oke, next slide. Kita akan kupas satu persatu. Fase mulai dari 0, teman-teman. 0. Sebelumnya. Oke, pada fase 0 ini atau fase awal ini yang perlu kita lakukan setelah kita sampai pada lokasi bencana adalah panggil semua korban yang dapat berjalan dan perintahkan pergi ke suatu tempat. Ya, semua korban di tempat ini akan mendapatkan tagging warna hijau. Jadi teman-teman, setelah Anda sampai ke lokasi bencana, yang perlu Anda lakukan adalah panggil, ya, sekali lagi, panggil seluruh korban yang masih bisa mendengar suara Anda, yang Maaf, maaf Pak Fuad, terputus. Pak Fuad, maaf menuju ke terputus. lokasi sumber tersebut. Oh, terputus ya. Oke, siap, siap. Sudah, Oke, Mas sudah. Iqbal, apakah? Sudah kembali, Pak, sudah. Oke, mohon maaf ya. Oke, kita ulangi lagi. Sekarang kita bahas fase 0 atau fase awal ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah panggil semua korban yang dapat berjalan dan perintahkan pergi ke suatu tempat ya. Semua korban di tempat ini akan mendapatkan tagging warna hijau. Jadi sekali lagi panggil dulu seluruh korban yang masih bisa mendengar dan masih bisa berjalan ya untuk menuju ke titik kumpul atau sumber suara. Ya, kemudian next slide. Berikutnya fase 1. Nah, setelah tidak ada lagi korban yang menuju ke titik kumpul, kita perlu segera masuk ke lokasi bencana ya. Teman-teman, kita boleh masuk ke lokasi bencana itu setelah mendapatkan jaminan keamanan dari petugas yang berwenang. Misalkan ini korban massal akibat aksi terorisme gitu ya. Berarti lokasi terjadinya bencana tersebut atau aksi terorisme tersebut sudah dinyatakan aman oleh tim Gegana ya. Sudah dilakukan sterilisasi, kemudian sudah dilakukan identifikasi lebih lanjut dan tidak ditemukan lagi untuk potensi terjadi bom susulan seperti itu. Contohnya ya, maka kita boleh masuk. Kalau di lokasi bencana berarti sudah ada pengkajian dari tim BNPB dan seterusnya dan dinyatakan aman. Anda boleh masuk. Tetapi kalau belum ada jaminan keamanan dari petugas yang berwenang, kita dilarang untuk masuk ke zona bencana. Ingat ya, segala macam tindakan yang kita lakukan pada kasus emergensi itu harus aman diri, aman lingkungan. Ya, jadi lingkungan juga harus aman. Kemudian yang ketiga aman pasien. Kalau lingkungan tidak aman ya berarti lebih baik kita tidak melakukan tindakan apa-apa ya. Nah, teman-teman, setelah kembali lagi ya dinyatakan aman, kita masuk ke zona bencana untuk segera mengkaji beberapa korban yang masih tertinggal di dalamnya. Nah, yang harus kita nilai pertama kali dari sekian banyak korban tentunya adalah penderita terdekat. Ya, penderita yang terdekat dari lokasi kita segera kita asesmen, kita kaji apakah korban tersebut masih bernafas atau tidak. Ya, caranya bagaimana? Cara untuk mengkaji apakah korban ini masih bernafas atau tidak adalah melihat pergerakan dinding dada. Ya, kalau masih mengembang berarti masih bernafas. Kalau tidak ada pengembangan dada, kita anggap tidak bernafas. Nah, untuk korban-korban yang tidak bernafas, maka kita perlu untuk melakukan open airway ya, dibuka jalan nafasnya. Nah, setelah kita melakukan open airway, lalu kemudian kita evaluasi kembali, ya kan? Apakah korban kembali bernafas dengan spontan atau tidak? Andai kata tetap tidak bernafas, maka warnanya hitam, berarti korban ini sudah meninggal. Kalau kembali bernafas, berarti warnanya merah, ya. Ini adalah satu bentuk masalah yang aktual pada airway. Merah
keterangannya masalah di RW. Nah, bila bernafas spontan bagaimana, Pak? Tahap berikutnya ya. Oke, next slide, teman-teman. Next slide. Oke, next slide. Mas Iqbal. Kita masuk ke briefing sebelumnya briefing. Ya, bila mana si korban bernafas secara spontan, maka kita perlu untuk melanjutkan ya pada fase pengkajian berikutnya, yaitu pada briefing. Ya, jadi kalau pasien bernafas secara spontan, kita tidak perlu melakukan open airway, tetapi langsung kita nilai pernafasannya. Nah, teman-teman, yang menjadi standar normal atau cut off point pada aspek breathing itu 10 sampai 30 kali per menit. Bila mana pernafasannya ternyata kurang dari 10 kali per menit, berarti warnanya merah ya. Ini masalah yang aktual pada breathing. Atau bila mana ya kan RR-nya lebih dari 30 kali per menit, maka warnanya juga merah ya. Oke. Kalau berada pada rentang 10 sampai 30 kali per menit, berarti breathingnya normal ya. Kalau breathing normal bagaimana, Pak? Kita lanjutkan pada tahap berikutnya. Ya, ketika airway aman, breathing aman, kita lanjutkan ke tahap berikutnya ya. Jadi jangan berhenti kalau benar-benar belum ketemu standarnya apa. Oke, next slide, teman-teman. Nah, kembali lagi, kalau airway-nya tidak bermasalah, breathing-nya tidak bermasalah, kita lanjutkan pada sirkulasi. Kawan-kawan, sebetulnya masalah yang terjadi pada sirkulasi itu adalah shock ya. Yang paling sering adalah shock ya. Ketidakmampuan sistem kardiovaskuler dalam mencukupi kebutuhan darah dan oksigen pada level jaringan sampai dengan level seluler. Nah, teman-teman, andai kata kita mengkaji shock secara lengkap, pasti itu kan membutuhkan waktu banyak ya. Dan kembali lagi pada aturan bahwa pada triase bencana atau triase start ya, kita hanya punya waktu yang sangat singkat, 1 menit. 1 menit itu sudah mengkaji semuanya, mengkaji kemudian kita menentukan kategorisasinya. Jadi hal cepat yang bisa kita upayakan untuk menilai memastikan apakah sirkulasinya bermasalah atau tidak adalah dengan cara melakukan CRT ya, Capillary Refill Time Test ya. Kita pencet kukunya. Ya, apakah kembali memerah kurang dari 2 detik atau kembali memerah lebih dari 2 detik. Ya, kalau kembali memerah ternyata 2 detik berarti normal, tidak bermasalah sirkulasinya. Andai kata kembali memerah lebih dari 2 detik, CRT-nya maka berarti bermasalah. Ya. Nah, teman-teman, pada sirkulasi ini terkadang kita menemui hambatan ya. Ada beberapa korban yang misalkan menggunakan kutek atau cat kuku dan seterusnya. Ini kan tidak bisa kita lakukan pemeriksaan CRT. Lalu bagaimana, Pak, solusinya? Kalau CRT tidak bisa kita nilai, maka kita menggunakan alternatif yang lain, yaitu kita lakukan perabaan pada nadi radialis. Kalau teraba cepat dan lemah, ya, apalagi ditambah dengan akralnya dingin, ini berarti sirkulasinya juga bermasalah, ya. Oke, kita lanjutkan pada disability. Next slide. Nah, ketika RW tidak bermasalah, sirkulasi breathing juga tidak bermasalah, sirkulasi juga tidak bermasalah, ya kita lanjutkan pada disability. Ini poin terakhir nih. Kalau juga tidak bermasalah berarti hijau, ya kan? Oke, disability. Teman-teman, yang kita lakukan pada disability ini adalah segera pastikan terlebih dahulu apakah pasiennya mengalami penurunan kesadaran atau tidak. Jadi lihat dulu secara cepat. Ya, rapid scanning lah. Kita lihat dengan cepat. Apakah si korban terlihat mengalami penurunan kesadaran atau tidak? Terjadi penurunan kesadaran atau tidak? Kan terlihat ya teman-teman ya, antara yang kompos mentis ya dengan mereka yang sudah somnolen ya dengan yang sudah disorientasi itu kan berbeda, ya kan? Nah, pada korban-korban yang mengalami penurunan kesadaran, entah itu somnolen, lethargic, disoriented, ya,
maka kita perlu untuk memberikan perintah yang sederhana. Ya, berikan perintah yang sederhana untuk korban-korban dengan penurunan kesadarannya. Misalkan si korban masih bisa mengikuti perintah sederhana yang kita ajukan, berarti warnanya kuning. Ya, akan tetapi kalau sudah tidak dapat mengikuti perintah sederhana yang kita ajukan, maka warnanya merah. Ya. Lalu bagaimana Nas untuk pasien-pasien yang dari awal kita lihat kondisinya kompos mentis? Ya, sadar penuh. Untuk pasien-pasien dengan kondisi kompos mentis, maka kita tidak perlu untuk memberikan perintah yang sederhana. Ya, berarti cukup kita dokumentasikan disability-nya normal atau baik. Jadi kalau A sampai dengan D tidak ada masalah, warnanya juga hijau, gitu ya. Oke, teman-teman, next slide. Nah, ini tadi adalah rangkuman dari algoritma START. Ingat ya, saya tegaskan, START ini hanya untuk triase pada kondisi bencana, out hospital ya, di luar rumah sakit dengan jumlah korban yang sangat massal. Nah, kawan-kawan, setelah Anda berhasil melakukan assessment, kemudian Anda sudah berhasil melakukan tagging pada seluruh korban di lokasi bencana, maka tugas Anda berikutnya adalah silahkan dihitung. Dihitung aja dulu secara cepat. Yang merah ada berapa, yang kuning ada berapa, yang hijau, begitu pula dengan yang hitam jumlahnya masing-masing ada berapa. Untuk apa? Untuk kita laporkan ya kepada pusat komando bencana. Nanti dari pusat yang akan mengirimkan bantuan tambahan. Ya, dokter, perawat, kemudian alat-alat, obat, termasuk ambulan ya. Nah, jumlahnya itu disesuaikan dengan jumlah korban yang Anda sampaikan, gitu kan? Nah, teman-teman, sembari menunggu tim tambahan dari pusat, ya kan, kita boleh melakukan upaya untuk stabilisasi, ya. Artinya kita ada action yang kita lakukan, gitu kan? Tidak hanya pure menunggu, enggak. Jadi kita melakukan upaya stabilisasi. Pertanyaannya adalah, ini kan situasi bencana, korbannya kan massal, ya kan? Petugas medis maupun perawat yang sudah tiba di lokasi kan sangat terbatas. Mana yang harus kita dahulukan kan gitu. Nah, kawan-kawan, dalam keadaan bencana dengan sekali lagi korban massal itu berlaku hukum seperti hukum ekonomi ya. Kalau saya mudahnya seperti itu, seperti hukum ekonomi. Hukum ekonomi kan mengatakan dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya kan gitu. Di bencana juga sama dengan jumlah tenaga yang terbatas, bagaimana caranya agar kita dapat menolong orang sebanyak-banyaknya, ya. Jadi kalau prinsipnya seperti itu, kawan-kawan, mana yang harus kita lakukan upaya pertolongan kalau antara kita dengan korban tidak seimbang? Ya tentunya adalah korban-korban yang memiliki survival rate lebih tinggi ketimbang pasien yang lain, ya kan? Kita pilih dulu yang warna hijau, baru kemudian yang warna kuning, baru yang terakhir adalah warna merah. Ya, yang hitam ini menjadi tugas dari tim DVI, ya, Disaster Victim Identification, bukan tugas kita, ya. Nah, setelah bantuan datang, kemudian berikutnya adalah kita lakukan upaya rujukan, ya. Nah, kalau kita merujuk pada Basic Disaster Life Support, di dalam bukunya disebutkan kondisi merah, ya, kita segera larikan ke rumah sakit tipe A, ya, sekurang-kurangnya adalah rumah sakit tipe B. Yang warna kuning, ya, kita boleh larikan ke rumah sakit tipe B atau sekurang-kurangnya adalah rumah sakit tipe C. Ya, kemudian untuk yang warna hijau, ya, kawan-kawan, kita boleh melakukan atau melanjutkan proses pertolongannya di lokasi titik kumpul atau di rumah sakit bencana yang sudah didirikan atau bahkan di vaskes-vaskes level 1 juga bisa kita berdayakan, ya. Oke, slide selanjutnya teman-teman. Oke, next slide. Next slide. Langsung pada triase in hospital. Nah, teman-teman, kita lanjutkan pada triase in hospital ya. Jadi begini, kembali lagi, triase start itu ingat ya, hanya boleh kita terapkan pada kondisi bencana, ya. Tidak boleh kita terapkan di rumah sakit. Semisal ya, kita angkat satu contoh. Ada laki-laki 45 tahun,
mengalami chest pain, ya, nyeri dada yang hebat, ya kan? Kemudian disertai dengan diaforesis atau keringat dingin, ya kan? Ya, korban ini kemudian ke rumah sakit. Setelah sampai ke rumah sakit dilakukan EKG. Ternyata apa? Muncul gambaran ST elevasi misalkan ya di lead 2, lead 3 dan AVF misalkan ya. STEMI kan berarti kan enzim jantungnya juga dilaporkan meningkat ya. Misalkan ya teman-teman ya, kita masih menerapkan sistem triase di rumah sakit itu menggunakan rumus STAT, pastinya akan bias. Nah, misalkan ya, pasien datang ke rumah sakit masih bisa berbicara ya. Halo, Bapak, sepertinya menghilang. Halo, masih di mute, Bapak. Halo, Pak, masih di mute, masih belum ada suaranya. Masih belum ada suara, Bapak. Oke, teman-teman kita lanjutkan ya. Ya, oke, siap. Silakan, Bapak. Jadi misalkan ya, kita angkat satu kasus saja, ada pasien chest pain ya, kemudian disertai dengan ST elevasi, disertai lagi dengan enzim jantung yang meningkat. Kalau kita masih tetap menerapkan sistem apa triase menggunakan STAT pasti bias ya, karena airway-nya, breathing-nya, sirkulasi, disability semuanya masih dalam kondisi yang normal ya. Padahal nyata-nyata pasien ini STEMI. Ya, STEMI itu kan sangat mengancam nyawa ya. Jadi sudah tidak relevan lagi kalau kita di rumah sakit menerapkan sistem STAT ya. Nah, sistem triase di IGD ini memiliki banyak variasi dan modifikasi yang sesuai dengan kondisi masing-masing rumah sakit. Jadi banyak sekali rumus yang bisa dipakai. Oke, next slide, teman-teman. Next slide. Nah, karena keterbatasan waktu yang kita miliki, maka kita akan mencoba mengupas ya satu saja dari sistem triase hospital yang bisa kita terapkan, yaitu kita menggunakan ESI ya, Emergency Severity Index. Nah, teman-teman, ESI ini sangat mudah sekali diaplikasikan dalam dunia pelayanan kesehatan. Nanti di dalamnya ada 5 level kategori kegawat daruratan yang mempertimbangkan tingkat keakutan kondisi pasien dan juga tentunya jumlah penolong. Oke, next slide. Next slide, silahkan Mas Iqbal dan kawan-kawan. Slide selanjutnya. Nah, kalau ini adalah persentase pasien-pasien ketika dilakukan triase menggunakan ESI ya. Ya, untuk ESI level 1 itu kurang lebih 1-3% angka insidensinya maksudnya dari yang masuk ke ESI level 1. Kemudian level 2 bisa dilihat yaitu 20-30, ESI level 3 30-40 ya. Kemudian 20-35% adalah ESI level yang keempat ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Next slide. Nah, ini adalah gambar triase ESI ya. Bahwa ESI itu dibagi lagi menjadi 5 klasifikasi ya. Ada P1. Ya, sepertinya Pak Fuad. Ya, mohon Oke, kita lanjutkan Mas Iqbal ya. siap, silakan, Pak. Jadi ESI itu ada 5 prioritas, P1, P2, 3, 4, dan P5 ya. Masing-masing itu nanti ada cut off point-nya. Kapan kita harus masukkan ke P1, kapan kita harus memasukkan ke P2, 3, dan seterusnya ya. Oke, slide selanjutnya teman-teman. Nah, ini prioritas 1. Jadi prioritas 1 ini merupakan pasien-pasien dengan kondisi yang mengancam jiwa atau kerusakan organ ya, sehingga membutuhkan tindakan penyelamatan jiwa yang sesegera mungkin. Jadi P1 itu sekali lagi adalah ditempati oleh pasien-pasien yang membutuhkan tindakan life saving yang sesegera mungkin.
Kenapa? Karena mengancam jiwa atau mengancam organ. Waktu tunggunya kalau di ESI ini sebetulnya tidak ditentukan, ya kan, berapa menit tidak ditentukan. Tetapi di dalam manual book ESI sendiri juga tidak menyarankan ya untuk mengelaborate ya, mengkombinasikan antara ESI dengan pendekatan yang lain. Misalkan kita boleh menggunakan pendekatan ATS ya atau CTS boleh. Nah, di ATS dan juga di CTS itu Canadian Trial Scale, kalau masuk di P1 itu waktu tunggunya adalah 0 menit ya. Tapi ingat di ESI sendiri sebetulnya tidak ada, tetapi ESI menyarankan untuk mengelaborasikan dengan pendekatan yang lain. Contohnya ATS, Australian Trial Scale, dan juga CTS atau Canadian Trial Scale. Nah, di dua pendekatan yang lain itu waktu tunggunya adalah 0 menit. Oke, next slide. Oke, next slide. Slide selanjutnya. Nah, teman-teman, ini adalah contoh kondisi yang masuk dalam kategori ESI level 1. Ada cardiac arrest, kemudian ada respiratory arrest, ya kan? Ada distress pernafasan yang berat, bahkan sampai SpO2-nya kurang dari 90 atau 85. Kemudian pasien-pasien dengan kondisi keracunan dan lain sebagainya, ini intinya mengancam nyawa, teman-teman. Maka harus dimasukkan ke ESI P1. Ya, harus segera dilakukan rapid assessment and rapid treatment yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Adam. Ya, bahkan waktu tunggunya 0 menit. Ya. Oke. Dan saya tambahkan lagi teman-teman, saya ingatkan kembali bahwa P1 ini tidak hanya dihuni oleh pasien-pasien yang mengancam nyawa, tetapi juga mengancam organ. Ya, contohnya yang mengancam organ tetapi tidak mengancam nyawa adalah kondisi dengan compartment syndrome. Jadi dia fraktur, jatuh, kemudian fraktur, ya, mengalami compartment syndrome. Nah, adanya compartment syndrome ini tidak mengancam nyawa, akan tetapi mengancam organ, sehingga membutuhkan tindakan limb saving yang sesegera mungkin, yaitu fasiotomi biasanya ya. Oke, sebab kalau nggak dilakukan fasiotomi, maka dapat terjadi kerusakan sel pada jaringan distal. Oke, teman-teman, next slide. P2 teman-teman, P2 ini waktu tunggunya maksimal 10 menit ya, kalau kita melihat pada ATS maupun CTS ya. Nah, ini teman-teman ditempati oleh pasien-pasien dengan kondisi high risk situation, kondisi yang sangat beresiko tinggi. Contohnya siapa? Pasien yang tersengat aliran listrik. Ya, ini bisa kita kategorisasi sebagai high risk situation ya. Oke, atau pasien-pasien dengan contohnya tadi ya, fraktur femur terbuka. Mungkin saat ini ABCD-nya baik-baik saja. Akan tetapi kalau kita tidak segera melakukan tindakan, maka cepat atau lambat juga bisa terjadi perburukan. Nah, ini high risk. Sangat berpotensi terjadi masalah ya yang mengancam. Lalu kemudian yang kedua adalah confused lethargic disoriented. Satu kata untuk orang ini adalah pasien-pasien yang mengalami penurunan kesadaran. GCS-nya turun. GCS itu normalnya kan 15. Nah, ini GCS-nya sudah turun pada level 9 sampai 12 ya. Jadi pada rentang 9 sampai 12. Kalau kita elaborate dengan cedera kepala, berarti ini masuknya cedera kepala sedang ya. Akan tetapi ABC airway breathing sirkulasinya, ABC-nya masih dalam kondisi yang normal. Ya. Kalau andai saja ABC-nya terjadi masalah, berarti kita harus letakkan pasien ini di P1. Kemudian yang ketiga adalah severe pain, ya, pasien yang mengalami nyeri yang teramat sangat. Ya, biasanya skala nyeri di atas 7, kawan-kawan, ini kondisi severe pain. Ya, misalkan pada luka laserasi yang sangat dalam, ya, ada beberapa serabut syaraf yang terkena. Nah, itu berarti masuk ke P2. Oke, next slide. Nah, ini contoh kasus prioritas yang kedua ya. Contohnya tadi adalah serangan asma, abdomen akut, luka serangan listrik, dan lain sebagainya. Oke, slide yang berikutnya. Prioritas 3, teman-teman. Ini waktu tunggunya maksimal adalah 30 menit ya. Ini
merupakan pasien-pasien yang membutuhkan evaluasi yang mendalam dan pemeriksaan klinis yang menyeluruh sehingga perlu kolaborasi dengan beberapa SDM lintas profesi. Jadi intinya yang masuk di P3 ini adalah pasien-pasien yang membutuhkan results atau SDM lebih dari satu. Oke? Slide selanjutnya. Nah, ini di sini ada tabel resource, kemudian ada tabel not resource, ya. Nah, resource itu artinya adalah SDM, ya. Kalau not resource berarti tidak dihitung sebagai SDM yang dibutuhkan oleh pasien ini. Ya, jadi yang dihitung hanya yang resources, ya. Yang not resources berarti tidak dianggap sebagai SDM yang dibutuhkan. Contohnya lab, ya, entah itu pemeriksaan urin, pemeriksaan darah, ya, kemudian ada EKG, X-ray, ya, kemudian CT scan, MRI, angiografi, ini dianggap resource. Kemudian pemberian terapi cairan, memberikan obat secara intravena, intramuskuler, ya, kemudian nebulizer, ya, ini membutuhkan resource. Konsul dengan dokter spesialis, ya, kemudian pelaksanaan prosedur simpel seperti penanganan luka laserasi, pemasangan polikateter, ini semua dianggap resource, ya. Kemudian yang dianggap bukan resource, artinya kalau sebanyak apapun tapi yang dibutuhkan yang sebelah kanan, ya tetap dianggap tidak membutuhkan resource. Contohnya adalah pemeriksaan fisik, ya, termasuk di dalamnya adalah pemeriksaan pelvis. Kemudian point of care testing, jadi pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa dilakukan bedside, ya, di sebelah korban. Contohnya pemeriksaan GDS, kolesterol, ya, tensi, ya, itu namanya point of care testing. Kemudian ada pemberian obat melalui oral, imunisasi tetanus juga tidak dianggap sebagai resource. Kemudian meminta resep yang sudah habis. Kemudian mengecek balutan atau mengganti balutan itu juga tidak dianggap sebagai resource, ya. Ya, next slide teman-teman. Nah, sekali lagi yang masuk di P3 itu adalah pasien-pasien yang membutuhkan resources lebih dari satu, ya. Nah, sebelum menetapkan pasien untuk SI tingkat 3, perawat perlu melihat tanda-tanda vital dan memutuskan apakah normal atau tidak TTV-nya. Jadi sebelum Anda meletakkan pasien tersebut ke P3, Anda perlu untuk mengkaji terlebih dahulu adalah TTV-nya, teman-teman. Kalau TTV-nya normal, maka Anda boleh meletakkan korban ini ke P3, ya, karena membutuhkan lebih dari satu sumber daya. Tetapi kalau kondisi TTV-nya sudah tidak stabil, maka nanti teman-teman harus, ya, melakukan yang namanya upgrade triage. Oke, next slide. Yang dimaksud dengan TTV apa, Pak? Yang perlu untuk kita pertimbangkan sebelum meletakkan pada prioritas yang ketiga. Di situ ada heart rate, ada RR, dan ada SpO2. Ya. Kemudian di tabel yang sebelah kiri yang paling tepi, itu ada tulisan, ya, kurang dari 3M, 3M, 3Y, ya. Itu artinya usia. Misalkan kurang dari 3M, artinya kurang dari 3 bulan, ya. Dikatakan tidak stabil apabila heart rate-nya lebih dari 180, RR-nya lebih dari 50, SpO2-nya kurang dari 92%. Contoh yang lain misalkan kelompok usia lebih dari 8 tahun, berarti yang paling bawah, ya. Heart rate-nya di atas 100, RR-nya di atas 20, dan SpO2-nya kurang dari 92%. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara HR dan RR, ini pada tiap kelompok usia memang memiliki parameter normal yang berbeda-beda, ya kan? Kadang kita nggak hafal. Nah, tetapi di sini ada satu hal yang menyatukan, yaitu SpO2. Jadi berapapun, ya kan, kadar SpO2-nya, kalau angkanya berapapun usianya maksudnya, ya, kalau kadar SpO2-nya masih lebih dari 92%, itu disebut stabil. Tetapi kalau sudah kurang dari 92%, berarti bisa dikatakan tidak stabil. Nah, kita perlu untuk mengupgrade, kawan-kawan, ya. Tidak jadi kita masukkan ke P3, melainkan kita masukkan ke P2, ya, mengingat kondisinya sudah tidak stabil, ya. Oke, next slide.
Slide selanjutnya, silakan. Kalau ini adalah beberapa pertimbangan tambahan pada usia khusus, contohnya adalah pada anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Next slide. Nah, contoh prioritas yang ketiga, teman-teman. Contohnya adalah kondisi pasien yang sepsis ya, yang memerlukan pemeriksaan laboratorium, radiologis dan juga EKG. Jadi contohnya pasien sepsis ya. Tentunya itu kan membutuhkan pemeriksaan yang menyeluruh dan mendalam. Sehingga tidak bisa kita kerjakan sendiri, perlu kolaborasi dengan beberapa SDM bahkan lintas profesi. Contohnya butuh satu orang laboran, satu orang radiolog, satu orang perawat ya untuk melakukan EKG misalkan. Ini kan sudah butuh 3 orang, berarti harus masuk di P3. Tapi dengan catatan ya TTV-nya stabil. Oke, next slide teman-teman. Slide selanjutnya. Andai kata tidak stabil, kita harus melakukan upgrade triage ya. Sekarang kita lanjutkan pada prioritas yang keempat, teman-teman. Ini merupakan pasien-pasien yang hanya membutuhkan satu sumber daya perawatan di IGD. Ya, jadi benar-benar hanya butuh satu resource. Contohnya siapa, Pak? Yaitu pasien BPH yang memerlukan kateter urin. Biasanya kan pasien BPH itu yang grade-nya sudah tinggi gitu ya, pasti akan disertai dengan retensi uri ya, karena orificium urethrae externus internusnya itu terhimpit dengan pembesaran prostat. Maka butuh dilakukan pemeriksaan Foley catheter. Nah, ini kan bisa dikerjakan satu orang, maka masuk di P4. P4, teman-teman, waktu tunggunya adalah 10 menit. Waktu tunggunya adalah 60 menit. Jadi, karena kondisinya tidak gawat, tidak darurat ya. 60 menit. Oke, kita lanjutkan ke slide yang terakhir, prioritas yang kelima, silakan next slide. Nah, P5 teman-teman, ini waktu tunggunya bisa mencapai 120 menit ya. Oke, adalah merupakan pasien-pasien yang tidak memerlukan sumber daya yang lain. Pasien ini hanya memerlukan pemeriksaan fisik dan anamnesis tanpa adanya pemeriksaan penunjang. Pengobatan pada pasien dengan P5 umumnya juga peroral atau rawat luka sederhana. Contohnya adalah kondisi common cold. Common cold ini masuk angin, ya, akne, jerawat. Kemudian contoh yang lain adalah kondisi-kondisi apa ya, mini laserasi dan seterusnya ya. Ini kan tidak membutuhkan tindakan spesifik, maka kita masukkan ke P5. Ya, P5 ini waktu tunggunya adalah 120 menit. Baik teman-teman, saya rasa itu saja yang bisa kita sharekan pada kesempatan hari ini, yang nantinya kita gunakan sebagai awal mula kita untuk berdiskusi ya. Ya, terima Saya kembalikan lagi ke moderator, silakan Mas Iqbal. Ya, baik. Mari kita beri aplaus yang sangat meriah untuk materi kedua dan narasumber kita yang sudah sangat luar biasa. Ya, tadi terkait rias ya, Pak Fuad ya. Betul. Bagaimana cara memilah ya dan memprioritaskan pasien seperti itu ya. Tadi ya sudah disampaikan, sangat menarik sekali. Oke, Bapak Ibu rekan-rekan semua di ruang Zoom yang ingin bertanya tentang materi trias silakan raise hand. Nah, ya. Atau yang malu-malu boleh di kolom chat. Nah, silakan. Ya, mungkin jika kita masih menunggu Bapak, ini ada pertanyaan titipan, satu pertanyaan. Jika melihat banyaknya ya sumber dari trias ini sendiri, ya referensinya, mungkin ada beberapa trias yang bisa digunakan Pak untuk di khususnya di dunia ya, di dunia internasional selain ESI ya Bapak. Betul. Betul. Ada. Halo, Bapak? Ya, ya. Masih terhubung kan? Ya. Masih. Ya. Mungkin terkait tadi Pak, terkait keilmuan trias gitu ya. Keilmuan trias tadi kan sudah disampaikan satu keilmuan, yaitu ESI ya. Ya. Nah, untuk
trias yang di rumah sakit, selain ESI apa saja Pak yang bisa kita gunakan di rumah sakit ya? Baik, bagus sekali pertanyaan dari Mas Ahmad Iqbal ya. Jadi benar ya untuk triase suara saya terdengar ya Mas Iqbal Siap ya. terdengar, siap terdengar. Baik, untuk trias in hospital itu memang banyak sekali pendekatan yang bisa diterapkan ya. Ada menggunakan ESI, kemudian ada lagi yang menggunakan ATS ya, Australian Triage Scale. Kemudian ada lagi yang menggunakan Canadian Triage Scale, bahkan ada yang menggunakan pasien akut kategori scale yang saat ini juga diterapkan di Singapura ya. Jadi memang banyak sekali beberapa pendekatan yang bisa dipakai ya. Tergantung ya, kita passionnya kemana, kemudian secara aplikatifnya nanti di lapangan, aplikasinya nanti di lapangan, kira-kira petugas lebih tertarik menggunakan yang mana. Yang jelas semuanya itu bisa dipakai, ya kan? Lah, mana yang paling unggul? Semuanya unggul, ya. Kembali lagi kepada diri dari triage officer-nya. Kira-kira lebih nyaman menggunakan pendekatan yang mana? Karena contoh misalkan pada seseorang yang sudah sering menggunakan ESI, diminta untuk menggunakan pendekatan ATS tentu perlu beberapa adaptasi. Tetapi teman-teman yakinlah untuk prioritas 1, prioritas 2, 3, 4, sampai dengan prioritas 5 pada sejumlah pendekatan triase in hospital itu tidak jauh beda. Ya, hampir serupa. Misalkan yang masuk di P1, pasien masuk P1 untuk pendekatan ESI. Nanti kalau kita gali dengan pendekatan ATS juga akan masuk ke P1. Nah, ya, cuman cut off point-nya cara motongnya saja yang beda-beda. Ya, jadi itu seni sih, ya. Siap, Seperti itu Mas Iqbal. Nah, ini siap. penegasan saja. Mungkin masih ada beberapa rumah sakit yang menggunakan stat ya. Itu yang nggak boleh. Nah, ya, stat itu hanya diaplikasikan untuk disaster ya. Oke, siap. Baik Pak Fuad, sepertinya sudah ada satu penanya Pak yang raise hand kembali Silakan. dengan Nurse Ngakan. Wah, Oh, ini silakan Pak Mas. Ngakan yang tadi sudah bertanya juga. Ini sangat luar biasa ya, antusias sekali. Ya, silakan Pak Ngakan. Nggak bisa dibuka. Iya, silakan di unmute. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Nas Fuad. Mungkin ketemu kembali Ya. dulu belajar ACLS. Oke, izin bertanya terkait Pak dengan Rias. Nurse Ngakan izin bisa Ya, on siap. cam, bisa on cam, Nurse. On campus ya. Iya, terima kasih. Oke, Ya, lanjut izin Nas. silakan. Terkait terkait dengan trias materi hari ini kan trias di in hospital. Nah, seperti di rumah sakit saya sendiri, trias masih dilakukan oleh seorang medis. Nah, sedangkan di sini trias kan tujuannya adalah memilah kondisi pasien berdasarkan kegawat daruratan, berdasarkan beberapa indikator. Nah, kalau dilakukan oleh seorang medis, dia akan mendiagnosa, akhirnya akan lama proses untuk triasnya. Nah, Bu, menurut pandangan dari Nurse Fuad, siapa yang baik untuk melakukan trias di rumah sakit? Terima kasih, Nurse. Oh ya. Silakan Mbak Fuad. Oke, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Bang akan sampai apa dulu peserta di ACLS ya kalau nggak salah ya, dari Bali. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, luar biasa sekali. Jadi siapa sih sebetulnya yang sangat berkompeten ya atau lebih berhak gitu ya untuk melakukan triase ya? Kalau kita melihat pada literasi ya, kebanyakan yang namanya triase atau triage officer itu memang justru dilakukan oleh perawat, ya kan? Oke, artinya tidak mendiagnosis ya, meskipun juga boleh dilakukan oleh seorang dokter. Tetapi rata-rata di berbagai macam negara yang lain gitu kan, yang namanya triase itu dilakukan oleh seorang perawat. Nah, perawat yang seperti apa? Tentunya ini yang menjadi hal yang harus diperhatikan karena tidak sangat mudah gitu. Tidak dengan mudah ya, seseorang itu bisa diangkat sebagai triage officer. Gitu loh, itu yang menjadi tantangannya. Jadi kenapa tidak tidak bisa semudah itu? Karena beberapa kasus yang nanti datang ke rumah sakit itu sangat variatif, ya kan? Ada kalanya dengan penyakit, dengan kondisi yang mengancam kardiak, kemudian trauma, ya. Belum lagi dengan special condition seperti
pediatri, kemudian orang hamil, ya, geriatri dan seterusnya. Itu kan tentunya membutuhkan analisis yang kuat untuk menjadi justifikasi. Kira-kira nanti akan masuk ke P berapa. Jadi tadi ya, perawat kemudian dipilih benar-benar yang kompeten. Artinya secara keilmuan dipilih yang paling apa ya, perbendaharaan ilmunya yang paling banyak. Secara pengalaman dipilih yang paling lama, yang paling luas ya. Artinya sudah terpapar dengan beberapa kondisi di beberapa ruangan sehingga kemampuan dia untuk menjustifikasi pasien itu jauh lebih tepat. Kemudian dipilih juga yang salah satu support sistemnya adalah pendukungnya yang sudah berpelatihan lah, yang paling lengkap pelatihannya, yaitu kan secara nalar ya tentunya lebih baik ketimbang yang lain kan gitu. Nah, benar yang disampaikan oleh Mas Kakan tadi bahwa triage officer itu sebetulnya tidak mendiagnosis ya, tidak mendiagnosis ya. Diagnosa itu nanti setelah berada di ruang tindakan ya kan, setelah dilakukan upaya bahkan pemeriksaan tambahan. Jadi triase itu hanya benar-benar memilah dan memilih. Ini emergensi atau enggak, ya kan? Membutuhkan tindakan yang segera atau tidak, gitu ya. Jadi cut off point-nya adalah poin penting yang harus kita perhatikan menjadi triage officer itu tidak mendiagnosis ya, tetapi hanya untuk memilah dan memilih, mengatur lalu lintas supaya lebih tertib ya. Yang gawat dan darurat tentunya masuk di P1 ya. Untuk pasien-pasien dengan kondisi yang tidak gawat, tidak darurat ya, boleh kita letakkan di zona yang warna hijau tadi ya, prioritas 4 atau prioritas yang kelima gitu ya. Gitu. Jadi idealnya begitu Pak Ngakan. Perawat, cuman perawatnya yang dipilih yang paling berpengalaman dan jangan mendiagnosa. Nah, itu kata poinnya. Cut off poinnya ya, Pak Ngakan. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang lain, Mas Iqbal? Recording stopped. Mas Iqbal? Silakan, saya kembalikan lagi ke moderator. Mas Iqbal belum terdengar suaranya, Mas Iqbal. Halo, halo, sudah terdengar? Halo, Pak Fuad? Sudah terdengar suara saya, Pak Fuad? Halo? Halo, Pak Fuad? Enggak, ini mati, Mbak, cabut. Enggak, emang bisa Pak tadi, Pak? Nggak bisa kalau
Halo? Ya, ya Mas Iqbal, sudah siap. Oke, siap. Ya, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nurse Amalia, silakan Nurse. Masih di mute. Silakan di unmute, Nurse. Oke, silakan. Selamat siang, Nurse Fuad. Izin bertanya. Ya, selamat siang. Amalia dari Rumah Sakit Dr. Suyoto Kementerian Pertahanan. Izin bertanya, kebetulan saya bertugas di triase. Sebelumnya untuk acuan jumlah petugas yang berdinas di triase itu dilihat dari kualifikasi jumlah SDM-nya tersendiri atau dari tipe atau level rumah sakitnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk petugas triasenya tersendiri, biasanya didasari oleh perawat dengan PK berapa ya Pak Jin? Karena kan kebenaran ilmu yang banyak itu tidak selalu dengan PK yang lebih tinggi. Bahkan mungkin ada beberapa anak baru yang ternyata ilmunya lebih upgrade, lebih up to date dari kami yang mungkin sudah cukup lama berdinas di IGD gitu. Terima kasih. Silakan Pak Wan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Kakak Lia ya, luar biasa sekali. Yang pertama kaitannya dengan jumlah petugas trias ya. Petugas trias ini sebetulnya tidak perlu banyak-banyak ya kan, 1 sampai 2 orang petugas dalam setiap shiftnya juga sudah cukup ya. 1 sampai 2 petugas sudah cukup ya. Karena memang tugasnya hanya untuk memilah dan memilihnya. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan ya persyaratannya atau kualifikasinya ya. Yang bagaimana? Apakah yang harus PK berapa, sudah berapa tahun dan seterusnya ya. Artinya begini, kata kuncinya adalah dipilih ya petugas-petugas atau perawat yang memiliki ya tadi daya analisis yang mumpuni ya. Kemudian secara keilmuan juga lebih up to date ya kan, menguasai beberapa update-nya, menguasai beberapa hal-hal yang baru terkait dengan riset-riset pendukung, evidence base yang ada dia menguasai ya. Kalau kita melihat pada buku yang ditulis oleh Prof. Aryono itu jelas malah yang diperbolehkan ya itu ada tertuang di dalam buku disaster ya. Prof. Aryono berpendapat ya, Prof. Aryono itu salah satu tokoh ya kegawat daruratan di kita ya di Indonesia. Seseorang yang kompeten gitu ya, yang dianggap kompeten untuk bisa dianggap sebagai triage officer itu malah banyak sekali persyaratannya, ya kan? Sudah minimal berpelatihan BTCLS bagi perawat ya, atau pelatihan ACLS dan juga ACL Furnace, kemudian sudah berpelatihan gawat darurat, kemudian sudah memiliki pelatihan disaster, ya kan? Dan yang terakhir yang kelima memiliki sertifikat pelatihan triase. Nah, ada 5 itu, saya masih ingat ya. Bagus lagi kalau ditambah perawatan PALS pediatrik advanced life support ya. Jadi kalau kita boleh melis gitu, BTCLS, ACLS, PALS, kemudian disaster, satunya lagi adalah triase. 5. Nah, itu definisi operasional yang lebih jelas ya. Artinya tidak ngambang. Siapa sih? Apa sih yang ketentuannya kan gitu. Jadi kalau kita ngomongnya yang paling pinter, yang paling berpengalaman ya memang subjektif, ya kan? Karena pinter pengalaman nggak mungkin kalau pengalaman bisa lah diukur ya menggunakan jenjang waktu gitu kan atau jenjang karir. Tetapi kaitannya dengan keilmuan betul, ya itu nggak terlihat, ya kan? Maka ya tadi bisa dibuktikan lah ya secara dokumen gitu. Nah, kalau kita berbicara mutu kan dokumen juga pendukung harus ada. Ada nggak pelatihan BTCLS-nya, PALS ya, kemudian ACLS, kemudian pelatihan disaster, dan yang kelima itu adalah pelatihan trias itu sendiri. Sekarang kan sudah banyak pelatihan triase ya, ada triase officers, ada di Prime sendiri juga ada pelatihan trias ya, itu silakan diikuti. Mungkin itu saja Kakak Lia ya, sharingnya di pagi hari ini dan saya kembalikan lagi ke Mas Iqbal. Iya, terima kasih Pak Fuad. Jawabannya sudah sangat luar biasa. Ya, gimana Nurse Amelia? Cukup memuaskan ya? Siap, terima kasih ya. Kita masuk ke satu pertanyaan terakhir ya, karena memang mengingat waktu. Tadi ada Nurse Mega masih ada di ruang Zoom.
Ya, silakan Smega, pertanyaannya. Ya, selamat siang buat teman-teman semuanya. Salam kenal Mas Fuad. Ya. Perkenalkan nama saya Mega Juliana. Saya bekerja di salah satu rumah sakit kekhususan ibu dan anak. Di mana yang menjadi pertanyaan saya seperti yang pertama tadi kita bahas tentang banyaknya pasien yang tidak sesuai dengan triase kedaruratan. Nah, ini yang terjadi di rumah sakit saya di mana mayoritas pasien itu false emergency gitu. Kadang-kadang mungkin ibunya panikan terus pokoknya buru-buru harus dibawa ke UGD gitu. Padahal sementara sampai di UGD ternyata pasiennya sendiri baik-baik saja gitu, tidak ada tanda-tanda gawat daruratan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini Pak, apakah gimana ya bilangnya ya? Jadi kan harusnya kan emergensi itu kan benar-benar menangani pasien gawat darurat ya Mas ya? Ya. Sebaiknya. Nah, sementara dengan kondisi kunjungan pasien yang rata-rata setahun itu mungkin kunjungan pasien itu mayoritas false emergency. Paling yang gawat darurat itu mungkin bisa 10 orang mungkin untuk dalam setahun gitu. Apakah di sini emergensinya disebut gagal menjadi emergensi atau sebaiknya gimana ini untuk metode triase di emergensi ini sendiri gitu. Karena mengingat hal yang tadi, kepanikan orang tua berpikir bahwa ini harus buru-buru nih gitu. Apakah tidak perlu melakukan edukasi ke pasiennya dulu bahwa ini bukan sedarurat yang dibayangkan, misalnya seperti itu, Pak. Kemudian yang kedua, sekarang ini kan rata-rata rumah sakit mempunyai ponek ya, Mas ya, ponek. Nah, terkait ketenagaan di emergensi, apakah kita harus menyediakan staf kebidanan di emergensi tersebut mengingat harus saat ini harus ada ini ya, harus ada ponek gitu, atau cukup dengan tenaga perawat yang sudah bersertifikat PPG-DON atau mungkin pelatihan kebidanan yang lain gitu. Kira-kira seperti itu aja, Mas. Terima kasih. Ya, silakan Pak Fuad. Masih di mute, Pak? Masih di mute? Operator bisa dibantu? Pak Fuad masih belum bisa terhubung. Oke, baik. Terima kasih. Siap, silakan. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk penanya yang kayaknya dari Bali ya, Kak ya. Luar biasa sekali ya. Ada beberapa pertanyaan yaitu terkait dengan triase juga tentunya ya. False emergency, kalau nggak salah tadi kata kuncinya adalah false emergency ya. Apakah dengan banyaknya false emergency berarti kita gagal? Ya enggak ya. Jadi teman-teman, dari apa yang diuraikan oleh kakak kita yang bertanya tadi, banyaknya kunjungan, kemudian orang tua yang panik, sehingga jatuhnya ini menjadi false emergency dan seterusnya. Itu justru adalah ya kalau kita menilik pada nilai historical, nilai sejarah. Justru itulah ya kenapa kita penting untuk menerapkan triase. Ya, jangan sampai kita itu menangani pasien yang disegerakan tetapi kondisinya false emergency, ya kan? Maka disitulah peran dan fungsi daripada sistem triase ini penting untuk kita hidupkan kembali, penting untuk kita perdalam kembali, dan penting untuk kita semakin pertajam ya, sehingga kondisi-kondisi yang false emergency seperti ini dapat benar-benar ditekan ya. Takutnya yang kalau ditangani yang terlebih dahulu yang false emergency justru ini akan mengaburkan pasien-pasien yang lain yang mungkin dia benar-benar true emergency ya. Nah, jadi apa ya? Kalau menurut saya solusinya adalah perkuat kembali sistem triasenya, wabil khusus adalah petugasnya. Nah, jadi petugasnya juga nggak boleh ikut panik ya, keluarga panik ikutan panik, itu nggak boleh ya. Sudah pasti ya ini akan berdampak terhadap hasil penilaian. Jadi petugas triase itu benar-benar harus yang tenang ya, mampu untuk melihat, memiliki kepekaan klinis. Kira-kira ini hanya sebatas histeris atau benar-benar pasien ini kesakitan dan seterusnya itu kan harus tenang, ya kan? Oke, itu yang pertama. Jadi
justru yang menjadi apa yang diuraikan kakak tadi adalah ini merupakan awal mula pentingnya menjalankan sistem triase, ya. Kemudian yang kedua tadi adalah petugasnya itu benar-benar harus terlatih. Kemudian terkait dengan ponek, apakah di ruang ponek itu perlu SDM bidan ya tadi ya, bidan dan seterusnya. Coba nanti dilihat kembali di kaitannya dengan apa ya, itu kan nanti masuknya ke standar mutu dan seterusnya gitu kan. Kalau ada akreditasi dari KARS dan seterusnya lah. Itu silakan dilihat di borangnya apakah memang ponek itu harus ada tenaga bidan ya. Tetapi kalau secara keilmuan, secara kebutuhan gitu kan, sebetulnya dengan perawat dan juga dokter yang memiliki kualifikasi yang cukup, artinya sudah memiliki pendidikan yang baik, sudah pernah berpelatihan, ya, apalagi sudah di ruang ponek cukup lama, itu sudah mumpuni lah, ya, sudah sangat mumpuni. Tetapi biasanya kan hal-hal tersebut juga ditanyakan gitu kan, di luar dari topik ini semua kan biasanya larinya ke standar akreditasi dan seterusnya, ya. Dilihat kembali apakah nanti di borangnya itu memang dibutuhkan tenaga bidan atau tidak, ya. Kalau memang dibutuhkan, ya silakan ditambahkan dan silakan digali. Kira-kira peran dan fungsinya untuk apa? Ya itu yang harus diperkuat ya. Jangan sampai tumpang tindih ya. Nah, kemudian kualifikasi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang emergency yang berada di ruang connect ya. Tentunya pelatihan Bonels itu penting ya, basic obstetric neonatal life support. Kemudian pelatihan PALS, pelatihan kegawat daruratan trauma ya, kemudian kegawat daruratan materna itu kan perlu dikuasai ya. Jadi seperti itu care dan share saya pada pagi hari ini. Saya kembalikan lagi ke Mas Iqbal. Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin itu Nurse Mega. Mudah-mudahan jawabannya memuaskan. Oke, Ibu-ibu rekan semua, sesuai dengan schedule kita, jam 11.41 kita sudah overtime 10 menit. Saya ucapkan terima kasih. Mari kita berikan aplaus yang sangat luar biasa untuk narasumber kedua. Sudah sangat luar biasa sekali, Narasumber Fuad. Terima kasih sekali lagi Pak Fuad untuk materinya. Mungkin terakhir Pak Fuad, 1 menit untuk closing statement, Pak. Silakan. Ya, terima kasih Mas Iqbal. Sebelum closing statement, saya juga ingin memohon maaf ya pada teman-teman. Barangkali jaringan saya kurang baik ya, tetapi saya sudah berupaya ya, berada di tempat yang paling baik ya. Oke, tetapi mungkin karena faktor cuaca dan seterusnya, jadi sempat terputus-putus seperti yang tadi dialami juga oleh guru kami, yaitu Pak Adam. Teman-teman, untuk closing statement-nya adalah bahwa kegiatan kita memilah dan memilih pasien ini ya memang sangat penting ya, agar kejadian-kejadian yang tadi sempat disampaikan oleh rekan sejawat kita kaitannya dengan tingginya false emergency itu bisa ditekan ya, sehingga pasien-pasien yang benar-benar kita utamakan, yang kita dahulukan itu adalah pasien-pasien yang membutuhkan. Ingat, triase itu tidak hanya sekedar menempatkan pasien ke P1, P2, 3, dan seterusnya, tetapi ketepatan kita dalam menegakkan prioritas tentunya akan berdampak terhadap keberlangsungan atau keberhasilan tindakan pasien ini selanjutnya. Ya, kalau kita salah meletakkan pasien, otomatis ya outcome yang ingin kita capai tidak akan berhasil. Bahkan kondisi yang salah triase ini dapat menyebabkan tingginya angka kematian di ruang emergensi. Jadi selalu asah terus kemampuan dalam melakukan triase terhadap pasien apapun kondisinya. Terima kasih, itu saja Ya. bisa saya sampaikan Mas Iqbal. Saya kembalikan lagi ke moderator kita.